Yo, selamat datang di Pojok Literasi. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang, bagaimana jadinya ketika seorang mantan narapidana, yang hanya ingin hidup damai, justru terjebak dalam putaran takdir yang mengujinya di setiap langkah. Dari kisah cinta yang penuh tantangan hingga pertempuran yang mengguncang kota, Les Miserables adalah kisah yang tak hanya bicara tentang keadilan, tapi juga tentang kekuatan hati manusia. Mari kita telusuri perjalanan penuh perjuangan Jean Valjean dalam cerita yang menggugah dan menggetarkan ini. Siapkan diri kalian untuk kisah yang akan menguras emosi dan memaknai ulang arti dari pengampunan dan pengorbanan. Cerita ini dimulai di Prancis pada awal abad ke-19, setelah Revolusi Prancis. Tokoh utama kita, Jean Valjean, adalah seorang mantan narapidana yang baru dibebaskan setelah 19 tahun di penjara karena mencuri sepotong roti untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Hukuman ini diperpanjang berkali-kali karena Valjean mencoba kabur, membuatnya menjadi buronan lama. Saat keluar dari penjara, Valjean sangat marah pada dunia yang dianggapnya tidak adil. Kehidupan sebagai mantan narapidana membuatnya sangat sulit untuk mendapat pekerjaan atau tempat tinggal. Kebanyakan orang menolaknya begitu mereka tahu latar belakangnya. Namun, dalam salah satu perjalanan putus asa, ia disambut oleh seorang uskup bernama Miril, yang menawarkan makan malam dan tempat tinggal. Tapi, di tengah malam, Valjean mencuri perak dari rumah uskup dan melarikan diri, namun, ia ditangkap oleh polisi dan dibawa kembali ke uskup. Tapi, yang mengejutkan adalah respons Miril yang mengaku telah memberikan perak itu kepada Valjean dan bahkan menambahkan 2 lilin perak lainnya. Uskup itu lalu berkata kepada Valjean bahwa dia harus menggunakan perak tersebut untuk menjadi orang baik. Ini mengubah hidup Valjean sepenuhnya. Setelah pengalaman ini, Valjean memutuskan untuk menjalani kehidupan baru, meninggalkan nama lamanya dan membangun hidup baru. Valjean kini menyamar sebagai Monsieur Madeleine, seorang pengusaha kaya dan wali kota-kota kecil Montreuil-sur-Mer. Dia memimpin kehidupan yang penuh kebajikan, mendirikan pabrik yang memberikan banyak pekerjaan bagi masyarakat dan membantu kaum miskin. Karena kepemimpinannya, kota itu menjadi makmur, dan ia sangat dihormati. Namun, hidup Valjean tidak sepenuhnya damai. Ia diburu oleh inspektur polisi yang bernama Javert. Javert adalah seorang polisi yang sangat teguh pada hukum dan tidak kenal belas kasihan. Ketika Javert mendengar tentang seorang wali kota kaya yang mirip dengan buronan lama Jean Valjean, ia mulai curiga. Meskipun tidak ada bukti langsung, Javert terus mengamati dan menunggu kesempatan untuk membuktikan bahwa Monsieur Madeleine sebenarnya adalah Valjean. Di saat yang sama, kita bertemu dengan seorang wanita bernama Fantine, seorang ibu tunggal yang miskin. Dia terpaksa meninggalkan putrinya, Cosette, dalam perawatan keluarga Thénardier, yang berpura-pura baik hati namun sebenarnya sangat licik dan kasar terhadap Cosette. Mereka menuntut uang dari Fantine dengan alasan untuk merawat putrinya, tetapi kenyataannya mereka memperlakukan Cosette seperti budak. Fantine yang bekerja di pabrik milik Valjean akhirnya dipecat setelah para pekerja lainnya mengetahui bahwa dia adalah ibu tunggal. Terdesak untuk membayar biaya perawatan Cosette, Fantine menjual rambutnya, giginya, dan akhirnya jatuh dalam dunia prostitusi. Suatu hari, dalam keadaan sakit dan sekarat, ia diselamatkan oleh Valjean yang merasa bertanggung jawab atas penderitaannya. Namun, di tengah upayanya membantu Fantine, Valjean mengetahui bahwa seorang pria lain, yang mirip dengannya, telah ditangkap dan akan dihukum karena disangka sebagai Jean Valjean. Dihadapkan dengan dilema moral, Valjean memutuskan untuk menyerahkan diri agar orang lain tidak dihukum atas kesalahannya. Ia pun mengakui identitas aslinya di depan pengadilan. Setelah menyerahkan diri, Valjean kembali ditangkap oleh Javert. Namun, di tengah pelariannya, ia berjanji kepada Fantine yang sedang sekarat bahwa ia akan merawat Cosette. Dengan segala risiko, Valjean berhasil melarikan diri dari penjara lagi dan menepati janjinya untuk menemukan Cosette. Valjean pergi ke rumah keluarga Thénardier dan melihat perlakuan buruk yang diterima oleh Cosette. Ia kemudian menebus Cosette dengan membayar uang kepada keluarga Thénardier dan membawa gadis kecil itu bersamanya ke Paris. Sejak saat itu, Cosette menjadi seperti putri bagi Valjean, dan mereka menjalani kehidupan sederhana namun bahagia, dengan Valjean yang mencoba melindungi Cosette dari dunia luar. Tahun-tahun berlalu, dan Cosette tumbuh menjadi seorang gadis muda yang cantik. Di Paris,
Cosette bertemu dengan seorang pemuda bernama Marius Pontmercy, seorang mahasiswa idealis yang tertarik pada gerakan revolusi melawan pemerintah yang korup. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama, meskipun hubungan mereka menghadapi banyak tantangan. Sementara itu, Valjean, yang terus dihantui oleh ketakutan bahwa Javert akan menemukannya, menjadi sangat protektif terhadap Cosette. Dia merasa bahwa Marius adalah ancaman bagi hidup damai mereka. Namun, saat Valjean mengetahui bahwa Marius mencintai Cosette dengan tulus, dia mulai mempertimbangkan kebahagiaan Cosette di atas dirinya sendiri. Ketegangan di Paris semakin memanas, dan akhirnya pecah menjadi revolusi. Marius dan teman-temannya dari kelompok revolusioner membangun barikade di jalan-jalan Paris dan bersiap menghadapi pasukan pemerintah. Valjean, meski awalnya ragu, akhirnya pergi ke barikade untuk melindungi Marius demi kebahagiaan Cosette. Di tengah pertempuran sengit, Javert yang sedang menyamar sebagai mata-mata untuk pemerintah tertangkap oleh para pemberontak. Javert lalu ditugaskan untuk dieksekusi. Namun, ketika Valjean diberi tugas untuk membunuh Javert, ia justru melepaskannya. Sikap belas kasih Valjean membuat Javert sangat bingung dan mengguncang keyakinannya pada hukum yang kaku. Selama pertempuran, Marius terluka parah. Valjean menyelamatkannya dan dengan penuh perjuangan membawanya melalui saluran pembuangan kota Paris untuk menyelamatkan nyawanya. Javert, yang menunggu Valjean di pintu keluar saluran, bingung ketika Valjean meminta untuk mengantarkan Marius pulang terlebih dahulu. Javert akhirnya dilema dan melepaskan Valjean, sebelum akhirnya bunuh diri karena tidak bisa menerima bahwa hukum bisa dilampaui oleh belas kasih. Setelah pertempuran, Marius dan Cosette bersatu kembali, dan mereka menikah. Namun, Valjean merasa bahwa tempatnya tidak lagi di sisi Cosette dan memilih untuk menjauh dari kehidupan barunya. Marius, yang tidak mengetahui kebaikan Valjean dalam menyelamatkan nyawanya, bersikap dingin terhadapnya. Namun, ketika Marius akhirnya mengetahui kebenaran, dia dan Cosette bergegas ke sisi Valjean yang kini semakin lemah. Di akhir hidupnya, Valjean berbahagia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Cosette dan Marius, mengetahui bahwa mereka akan baik-baik saja tanpa dirinya. Valjean meninggal dengan damai, meninggalkan warisan kebaikan dan pengorbanan yang mendalam. Les Miserables adalah sebuah pengingat bahwa dunia tidak selalu adil, tetapi kita punya pilihan untuk melakukan kebaikan, meski di tengah ketidakadilan. Jean Valjean menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang baik tidak hanya tentang memenuhi aturan, tetapi juga tentang mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Pesan moral dari kisah ini sangat dalam, bahwa kita dapat mengubah dunia, bahkan jika itu hanya satu tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat tulus. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa pengampunan, pengorbanan, dan belas kasih memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada hukum yang keras sekalipun. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jika mau traktir Mimin kopi boleh masuk ke link traktir Mimin di deskripsi video, biar Mimin semangat terus kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya.